Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah, NIM 1904010034 dari kelas X4E. Tugas mata kuliah aspek hukum ekonomi sebagai tugas akhir yang berjudul jual beli. Adapun materi saya yaitu sebagai berikut. A. Pengertian jual beli. Jual beli adalah akad muawadah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyah dan Hanabila mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang atau benda, tetapi juga manfaat dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara. Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya peminahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli. Jadi jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut. B. Macam-macam jual beli. Dalam hal jual beli ada 3 macam, yaitu yang pertama jual beli yang sah dan tidak terlarang, yang kedua yaitu jual beli yang terlarang dan tidak sah, yang ketiga yaitu jual beli yang sah tetapi terlarang. 1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang, yaitu jual beli yang diizinkan oleh agama. Artinya jual beli yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli yang tidak diizinkan oleh agama. Artinya jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Contohnya yaitu jual beli barang najis, jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah tetapi terlarang, yaitu jual belinya sah, tidak membatalkan akad dalam jual beli, tetapi dilarang dalam agama Islam karena menyakiti si penjual, si pembeli atau orang lain, menyempitkan gerakan pasaran dan merusak ketentraman umum. Contohnya membeli barang dengan harga mahal yang tujuannya supaya untuk orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. C. Rukun dan syarat jual beli. Jual beli memiliki 3 rukun. Masing-masing rukun memiliki syarat, yaitu 1. Al-akid, penjual dan pembeli haruslah seorang yang merdeka, berakal, tidak gila, dan balik atau mumayyiz, sudah dapat membedakan baik buruk atau najis atau suci, mengerti hitungan harga. 2. Al-aqdu, transaksi ijab kabul dari penjual dan pembeli. Ijab atau penawaran, yaitu si penjual mengatakan saya jual barang ini dengan harga sekian, dan kabul penerimaan, yaitu si pembeli mengatakan saya terima atau saya beli. Yang ketiga yaitu al-maqud alaihi, objek transaksi mencakup barang dan uang. D. Manfaat dan hikmah jual beli. Manfaat jual beli banyak sekali. Antara lain, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Masing-masing pihak merasa puas penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari, dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang batil. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Hikmah jual beli. Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan darinya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup.
tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia peroleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Bentuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain jual beli barang yang tidak ada bai'al ma'mun. Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan ada dan dapat diserah terimakan setelah akad berlangsung, karena sesungguhnya dilarang menjual barang ma'dum tidak terdapat di dalam Quran dan Sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gohar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserah terimakan. Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan, aku lempar apa yang ada pada aku dan engkau melempar yang ada padamu. Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing mengetahui jumlah barang pada yang lain. G. Unsur-unsur gohar dalam jual beli. 1. Pengertian gohar. Gohar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi gohar. A. Imam Al-Qarafi mengemukakan gohar merupakan suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, dapat seperti lakukan jual beli ikan di dalam air. B. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa gohar adalah objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. 2. Bentuk-bentuk jual beli gohar. Menurut ulama fikih, jual beli gohar yang dilarang adalah tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada. B. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. C. Tidak ada kepastian terhutang jenis pembayaran atau jenis bandi yang dijual. Wabah Sulail berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gohar yang terbesar larangannya. D. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. E. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. F. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu yang terjadi akad. G. Tidak ada kepastian objek akad karena ada dua objek akad yang berbeda dalam bentuk transaksi. H. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin, kesesuaian ditentukan dalam transaksi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.